Ya guys, sekarang ini gua lagi coba Rindumu ya. Ini produk dari Rindumu, ya kan? Kopi cup keliling yang lagi marak juga. Ini di Jakarta banyak banget ya teman-teman Rindumu nih. Ya, kelihatan ya, Rindumu tuh. Tuh, Rindumu gua baru coba ya. Ini kalau menurut gua cupnya yang paling kecil ya di antara kopi-kopi yang lainnya. Ya kan? Karena disedot dikit aja udah berkurangnya banyak banget itu ya. Ini rasanya menurut gua enak ya, enak. Terus dari 3 komponen, kopi, susu, gula arennya, tiga-tiganya pas menyatu ya kan, ngeblend gitu. Cuman emang kalau warnanya dia nggak begitu pekat ya, kayak lebih kayak apa ya, ini kalau yang kopi gula aren sama vanilla latte nya itu kayak nggak ada bedanya warnanya gitu. Ini warnanya kayak creamy latte gitu ya, jadi warna pekat kopinya itu nggak begitu kelihatan, tapi rasanya sih enak sih menurut gua gitu kan. Tapi memang gua ngerasain ada sedikit-sedikit apa ya, kayak artificialnya gitu, kayak berupa kayak apa, biskuit atau cream cheese gitulah pokoknya ya. Itu yang gua rasain kayak gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kalian ngerasain juga beda rasanya menurut kalian seperti apa. Kalau ini dari sudut pandang gua aja gitu ya. Rasa susunya lumayan berasa kalau ini ya, tapi kopinya nggak terlalu. Jadi dari 3 komponen, kopi, susu, gula aren ya, karena gua selalu beli kopi susu gula aren. Itu yang rasa tadi gua bilang kayak ada rasa cookies atau cheese itu, kue-kue gitulah, semacam ada aroma-aroma artifisial itu tuh mungkin dari gula arennya teman-teman gitu kan. Kalau di sini yang paling gua rasain adalah susu dan juga gula arennya. Kalau kopinya nggak terlalu berasa, baik pahit ataupun sensasi sensasi dari kecut atau pahitnya kopi itu tipis kalau menurut gua ya gitu. Meskipun kalau sudah dicampur susu dan gula arennya dia agak sedikit seimbang, karena mungkin di gula arennya itu mungkin ada sedikit artifisial ke kopinya, tapi nggak kayak kopi yang biasa kita beli mungkin di Point Cafe atau di Calv kayak gitu-gitu sih. Kalau yang gua rasain kayak gitu ya. Ini diproduksi kemarin tanggal 27, masa berlaku 5 hari ya kan. Ini sekarang tanggal 28 ya, Sumpah Pemuda teman-teman. Nah kayak gini. Dan ini kalau sudah watery itu rasanya hilangnya agak drastis ya, agak drastis gitu. Nah gua rasain ini udah mulai lumayan agak watery, itu mulai agak drastis hilang nih rasanya nih. Yang tersisa cuman yang aroma cookiesnya tadi tuh yang masih agak strong meskipun dia udah watery gitu ya gitu. Dan ini cupnya menurut gua lumayan kecil ya, gua nggak tahu ukurannya seperti apa dan volume standarnya kayak gimana, tapi ini disedot sedikit aja dia langsung nyusutnya banyak gitu ya. Overall sih enak, tapi memang nggak 100% kopi. Gua rasain ada sedikit artificial berupa kayak cookies tadi, mungkin dari gula arennya ya, atau mungkin dari susunya atau apa, gua nggak ngerti ya. Tapi memang susunya enak nih, lebih dominan ke susu sama gula arennya teman-teman. Oke ya, kalau kalian ada yang punya punya insight lain terkait Rindumu, coba komen di bawah. Oke. Halo guys, ini gue lagi cobain ya Sejuta Jiwa ya. Ini dari produsen Janji Jiwa, tapi gue lihat banyak banget ya kayak kopi kelilingnya itu sering banget ya. Kalau gue lihat dia banyak banget armadanya, terus sering mangkal di perkantoran, sekolah, kampus kayak gitu ya. Nah ini gue coba ya. Oke. Rasanya lumayan ya, enak gitu kan. Tapi gue kayak ngerasa ada beberapa artifisial yang mungkin ditambahkan di sini gitu. Ini pendapat gue pribadi ya kan. Jadi kan gue selalu review ya versi gua sendiri. Disclaimer teman-teman, itu kopi susu gula arennya gitu, jadi gua nggak yang lain gitu. Kopi susu gula aren, jadi komponennya kopi, susu dan juga gula arennya gitu kan. Karakternya dia creamy ya, kopinya menurut gua nggak terlalu berasa, tapi ada sedikit
artificial ke kopi-kopian lah, yang mungkin nggak kita dapatkan di yang minuman kopi susu yang murni kayak di Point Kopi atau apa yang PSL itu ya. Kalau itu kan kita bikinnya juga tahu nih ya kan. Kalau ini beli dalam keadaan sudah jadi resep yang apa di dalamnya kita nggak ngerti ya kan. Ya kan, ini gambarnya kayak gini teman-teman ya. Jadi rasanya ini susunya berasa banget, susunya berasa gurih. Kalau menurut gua kopinya lebih ke berasa ke artificialnya, dalam artian kalau pahitnya sih nggak begitu strong ya, tapi ada rasa lain kayak semacam cookies gitu, kayak kue-kue kering kayak cookies gitulah. Mungkin dari gula arennya ya, mungkin karakter dari gula arennya gitu kan. Itu kan juga resep sendiri ya, rahasia perusahaan masing-masing. Gula arennya itu dia nggak begitu apa, tebel, tipis saja, tapi lumayan berkarakter teman-teman gitu ya. Jadi perpaduannya sih komposisinya lebih kepada susu sama gula sih menurut gua ya, susu sama gula yang lebih dominan daripada kopinya gitu. Terus ada artificial kayak rasa cookies gitu sih gitu kan. Ini juga kalau watery ya, esnya sudah mencair banyak, itu rasanya dia masih nggak drastis banget gitu loh, gitu teman-teman. Oke. Ya ini jago teman-teman ya. Ini yang jual gerobakannya tuh banyak banget dan sering ditemuin ya di beberapa kota di Jabodetabek. Tapi di Jakarta tuh banyak banget nih. Jago nih pertama kali yang gua lihat ya, yang gua icip juga sebelum Rindumu dan juga Janji Jiwa ya. Nih jago. Ini menurut gua rasanya antara kopi, creamer dan juga gula arennya itu pas. Rasa artificialnya hampir nggak ada sama sekali dan paling mendekati kopi premium dari segi otentifikasinya ya. Maksudnya dari segi apa namanya, dari segi kemurniannya gitu menurut gua gitu. Enak tapi nggak seenak yang artificial, tergantung lu sukanya yang bener-bener berasa kopi beneran atau emang ada rasa lain gitu ya kan. Kalau ini artificialnya menurut gua hampir nggak ada ya, jadi mirip ya dengan kopi-kopi yang premium gitu kan, tapi emang agak tipis, nggak setebel ya kopi-kopi premium pada umumnya, tapi rasanya bisa dikategorikan murni gitu, bener antara kopi susu gula aren tuh rasa netralnya tuh begini tanpa tambahan apa-apa gitu maksud gua gitu. Creamy, terus creamernya juga gurih ya, susunya gurih campur ada creamernya juga kayaknya, karena ada rasa sedikit asin dan juga ada apa ya, ada asin sama agak lumer ya gitu ya. Aftertaste-nya juga di lidah nggak meninggalkan rasa manis yang terlalu lama gitu kan ya, kayak gitu sih paling ya. Enak sih. Halo teman-teman ya, ini lanjut lagi. Ini adalah kopi dari Circle K ya, Circle K. Ini harganya sekitar 15 ribuan ya, 15 ribu, tapi kalau beli 22 ribu kemarin ya kan. Ini es kopi latte ya, kayak gini. Kalau ini menurut gua perpaduan dari kopi susu dan juga dan juga gula arennya paling seimbang menurut gua ya. Tapi rasa kopinya juga asik banget dalam artian pahitnya berasa, nggak terlalu asam, dan gua nggak menemukan ada beberapa artificial ya. Sedangkan waktu gua di Circle K itu mesin kopinya nggak ada guys, jadi dia kopinya sudah dalam bentuk cair masuk ke dalam kulkas gitu kan, jadi nggak langsung diekstrak dari mesin gitu ya. Jadi dia diendepin dulu, disimpan, ditampung lah gitu kan dalam sebuah wadah, dan dia masukkan ke dalam kulkas. Karakter kopinya juga nggak sestrong
Calf gitu. Kalau dibandingin sama Calf dia nggak se-strong Calf, tapi lumayan berkarakter pahitnya ya. Pahitnya lumayan berkarakter. Terus dia pakai sirup gula aren juga setahu gua ketika bikin, terus pakai gula cair putih juga setahu gua ketika gua lihat bikinnya ya. Jadi mungkin itu tes manisnya dan juga karakter gula arennya ngeblend sama susu gitu ya. Jadi susunya nggak terlalu creamy ya, tapi kopinya lumayan berasa, pahitnya lumayan berasa. Jadi kalau di sini yang dominan menurut gua ya, di lidah gua yang paling dominan adalah kopi dan juga gulanya. Susunya nggak terlalu mendominasi ya. Jadi agak tipis saja susunya gitu, nggak terlalu strong. Soalnya karakter susu kadang ada yang gurih banget, kadang ada yang plain gitu, tergantung resepnya juga ya. Jadi ini karakternya yang agak plain nih susunya kayaknya gitu teman-teman ya. Ini lumayan enak nih, lumayan favorit gua juga yang es kopi latte ya. Dan ini lumayan ketika dikasih ke kulkas dalam 2 hari apa segala macam, meskipun watery dia nggak berasa asam gitu ya, masih kejagalah enak ya teman-teman ya. Lumayan sih ini. Tapi nggak tahu kenapa kalau gue minum ini di jam siang atau apa, mungkin setelah makan siang itu ngantuknya masih ada gitu, beda sama yang merek-merek sebelah gitu kan. Ini nggak tahu nih, meskipun strong kopinya tapi di gua nggak cukup untuk ngilangin ngantuk gitu ya, pengalaman gua kayak gitu ya. Kalau gula arennya dia rasanya nggak terlalu berkarakter, gula aren biasa gitu ya, kayak gula aren kalau lu beli es cendol apa segala macam mirip-mirip gitulah gitu, kayak gula aren di es cendol gitu, mirip-mirip kayak gitu. Jadi bukan semacam kayak karamel gitu kan, nggak caramelize gitu kan, nggak terlalu caramelize, dia masih standar aja kayak gula aren di es cendol gitulah kalau menurut gua ya. Jadi tapi kopinya enak nih, meskipun ya kan di tempat gua beli itu mesin kopinya nggak ada, dan dia kopinya ditampung dalam bentuk cair dalam wadah, masukin ke dalam kulkas gitu sih teman-teman ya. Enak sih, lumayan, tapi meskipun enak tapi belum termasuk favorit gue lah ya, tapi lumayan lah gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya ini guys, ini kopinya udah gua minum setengah ya. Dan ini menurut gua watery-nya cepet banget ya, karena perjalanan nggak jauh dari tempat gua beli sampai ke rumah gua itu sangat cepet banget watery-nya. Ini menandakan bahwa kopinya kurang kental guys sebenarnya gitu kan. Jadi ketika dia ngeblend dengan es, watery-nya tuh menjadi cepet banget menurut gua gitu. Nah ini ya, gua seruput dulu dikit ya. Oke, ya kan. Ini gua beli 14 ribuan yang small ya, bukan yang large. Kalau yang large sekitar 17 gitu ya. Nah, di sana itu sebenarnya ini kan konsepnya Jepang-Jepang itu ya. Natsu itu Japanese Ice Cream and Coffee tulisannya gitu. Ini kecil banget tulisannya itu. Nah, ini seperti yang gua shoot tadi itu dia jualan bakso juga, guys. Ada jualan roti-roti apa Jepang gitulah pokoknya menunya gitu ya. Ini gue coba kopsunya ya kan, yang best seller menurut orang yang jual gitu kan. Ini tadi apa sih, Kyoto Latte lah pokoknya gitu ya. Kyoto Latte gue beli, dia kopi susu. Nah, sebenarnya ada yang Tokyo Americano. Tokyo Americano itu dia espresso ditambah air gitu kan. Gue nggak tahu deh one shot apa berapa ya. Kalau ini sih one shot terus ditambah susu gitu kan. Waktu gue beli ini gue ditanya tambah gula apa enggak gitu kan. Loh, kopi susu emang nggak pakai gula. Ternyata guys yang Kyoto Latte ini dia kopi espresso ya kan, ditambah dengan susu aja, jadi nggak pakai gula. Dan gue request gulanya setengah aja lah gitu kan. Nah ini kayak gini. Ini menurut gue rasanya plain banget ya, jadi setengah gula itu nggak berasa sama sekali, tapi kopinya lumayan berasa gitu ya, lumayan berasa pahit, tapi nggak bener-bener pekat ya, standar gitu ya. Tapi untuk
kopi susu ukuran 1 cup gini, dia kopinya berasa lebih dominan daripada susunya gitu, ya kan, daripada susunya gitu kan. Nah susunya tadi gua nggak tahu dia pakai merek apa gitu kan. Nah ini rasanya bener-bener biasa aja menurut gua, ya biasa aja, nggak spesial banget, pokoknya biasa aja lah gitu ya. Jadi emang rasanya sih kopi sama susu doang, ya gurih sama pahit aja gitu, tapi nggak creamy sama sekali gitu kan. Lebih mirip-mirip kopi saset menurut gua ya. Ini pendapat gua secara pribadi ya, malah masih enakan kopi saset. Kalau kopi saset kan dia gulanya berasa, tapi emang nggak bisa berharap kalau kopi saset emang dia gula semua gitu kan, bukan kopi gitu kan. Nah kalau masalah enak atau enggaknya, menurut gua ini kurang enak, tapi ini rasanya sih paling aman, dan tentunya gua minum lambung gua sih nggak begitu bermasalah ya gitu ya. Artinya untuk orang yang sensitif, natsu ini aman karena komposisinya sangat simpel, cuma espresso sama susu aja gitu ya. Nah mungkin kalian kalau yang intoleran sama laktos apa segala macam, maka susunya itu menyebabkan permasalahan di lambung ya teman-teman ya kayak gitu. Intinya gua minum aman di lambung, enak, oke. Tapi rasanya menurut gua kurang kental juga gitu ya. Tadi gua sempat coba sebelum dia watery, emang agak biasa aja sih, emang biasa aja gitu. Kalau dibilang enak enggaknya, masih enakan kopi saset gitu kan. Tapi ya istilahnya nggak bisa dibandingin apple to apple, karena kopi saset pure gula ya kan, dan ekstrak-ekstrak artificial kopi lainnya. Sedangkan ini dia kopi dan susu asli gitu teman-teman ya. Rasa kurang, agak plain, tipis banget gitu kan, tapi murni gitu, kopi apa susu. Gulanya juga dikit, gulanya cair gitu sih. Cuman kayaknya bukan yang karamel ya, bukan karamel di brown sugar gitu sih, enggak, tadi gua lihat gitu kan, bukan caramelize gitu. Oke, thank you. Nah kali ini dari Family Mart ya kan, dari Fami Cafe. Nah ini adalah sisa terbaru, sisa yang terbaru itu latte series ya sebenarnya ya. Jadi dia setahu gua ada 2, ice black ya kan, sisa latte, sama butterscotch sisa latte. Kemarin gua sebenarnya beli 2. Ini diskon ya, karena new release produk baru ya, diskon dari 17 menjadi 14 karena gua beli yang medium, yang bukan large gitu. Jadi potongannya sekitar 3 ribuan lah gitu kan. Jadi kalau 20 dia 17 yang large-nya kalau nggak salah segitu. Kemarin gue beli 2, yang es black itu ya kopi gitu kan, kopi hitam espresso, dan dia dikasih sea salt ya kan, krim yang dia bikin ada sensasi asin-asinnya gitu kan. Nah ini yang butterscotch latte ini creamy banget guys, sumpah. Kalau menurut gue ini apa ya istilahnya, kopinya sih kurang berasa kalau menurut gua ya. Emang latenya strong banget, dan dia ada sensasi asin-asinnya. Asin-asinnya itu dia si saltnya itu kayak foam gitu, agak creamy gitu kan. Foam creamy gitu ditaruh di atas kopinya. Nah itu yang membuat dia rasanya asin pekat gitu. Nah kalau menurut gua yang butterscotch ini emang dominan butternya juga, dia berasa gurih sama asin gitu. Jadi yang paling dominan gurih sama asin. Dan alhamdulillah ini gua minum aman ya. Buat lambung gua juga oke gitu kan. Nggak begitu strong banget seperti merek-merek yang lain. Enak sih menurut gua, nih gua suka gitu kan. Dan memang agak unik sih karena rasa gurih dan asin itu memang apa ya, bikin gak enak sih kalau menurut gua ya sebenarnya, meskipun dia butterscotch sebenarnya serinya gitu. Nah kalau yang apa ice black sisa latte itu dia lebih ke pahit dan asin. Jadi bedanya itu varian new seriesnya itu, yang satunya pahit asin, satunya gurih asin kayak gitu. Nah ini yang butterscotch, kalau kalian suka yang gurih asin ya kalian must try sih yang ini ya. Ini enak banget nih. Tapi ini kalau versi gua sih, gua lebih suka minum di siang hari sih, bukan di malam hari gitu. Soalnya namanya kalau malam hari asin-asin, kalau gua secara pribadi gua agak enek sih kayak gitu. Oke, enak nih, suka gua. Lebih dominan ke asin dan juga gurih gitu teman-teman. Yes, mantep.
Ini nih guys ya, nih pagi-pagi gua di Deli to Go. Deli to Go ini adalah coffee shopnya Shell, ya kan? Ini gua berada di Shell ya. Tuh. Ini adalah coffee shopnya Shell. Deli to Go, ya kan? Kopi asli Indonesia tulisannya guys. Mantap. Nah, ini ada logonya Shell nih ya. Ya, ini gua beli yang Go Plus. Sama kalau bedanya sama yang Super itu, Go Plus itu gulanya gula biasa, kalau yang Super itu gulanya gula aren gitu. Bedanya itu doang sih. Kalau harga sih ini 15.000 yang Go Plus, kalau yang Super itu dia di 24.000 gitu kan. Menurut yang jual tadi bedanya cuman di apa namanya, di gulanya doang. Satunya gula aren, yang Super, yang Go Plus itu yang gua beli ini gula putih biasa. Nah, menurut gua rasanya enak sih guys, cuman memang agak tipis aja gitu ya, rada-rada tipis nih masalah apa namanya, yang paling berasa sih susunya juga nggak terlalu creamy ya, kayak berasa susu plain aja gitu. Sama kopinya tipis-tipis juga menurut gua ya, kopi tipis, susunya yang agak berasa tapi susu yang plain gitu ya, bukan susu yang creamy, dia susu yang plain gitu. Sama apa namanya, gulanya karena ini bukan gula aren ya, cuman manis biasa gitu, nggak ada rasa karamelize ya, nggak karamelize lah, susah banget gua ngomongnya, belibet nih. Nggak karamelize. Kalau kalian pecinta karamelize di kopi ya pasti kalian harus beli yang gula aren gitu ya. Oke teman-teman, nah ini insya Allah sih di lambung juga aman gitu kan, karena beberapa orang yang intoleransi laktosa juga nggak bisa susu yang terlalu creamy banget gitu. Mungkin yang plain yang seharusnya dia beli gitu, yang seharusnya dia konsumsi gitu menurut gua ya. Itu juga banyak yang bahas juga gitu. Oke teman-teman, after all sih ya, untuk bikin mood swing sih lumayan oke, lumayan enak gitu kan. Cuman kalau untuk beli daily kayaknya harus dipikirin lagi deh teman-teman. Kalau versi gua sih kayak begitu. Mungkin kalian punya tes yang beda, monggo komen di bawah. Oke, thank you.